Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Kita kembali lagi untuk berdiskusi ya em, terkait dengan apa? Terkait dengan diskusi media kita yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Perludem beserta teman-teman CSO dari berbagai provinsi yang kita kerjasama seperti itu. Di mana diskusi ini kembali lagi kita di diskusi launching temuan hasil pemantauan kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan presentasi ya, yang akan melakukan pemaparan terhadap kita semua terkait dengan temuan hasil pemantauan dari kebijakan pemerintah daerah adalah Mas Dian Wahyu Kusuma dan juga Ibu Yuli, di mana Mas Dian ini merupakan salah satu eh, anggota atau salah satu bagian dari Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung ya, yang kemudian akan menjelaskan terkait dengan bagaimana hasil pemantauan kebijakan di Provinsi Lampung. Sementara itu juga ada Ibu Yuli dari Koalisi Perempuan Indonesia di Kalimantan Timur yang nanti akan memaparkan bagaimana hasil pemantauan kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial di Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Kalimantan Barat, Mas, maaf. Maaf, Bu. Ya, Kalimantan Barat. Ini ada kesalahan tulis. Ya, ya. Jadi Bu Uli dari Provinsi Kalimantan Barat nanti akan menyampaikan ya beberapa hasil dari pemantauan yang kemudian dilakukan di Kalimantan Barat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sana saya mungkin ingin sedikit memberikan pengantar ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya merupakan inisiatif dari Perludem bekerja sama dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil di banyak provinsi di Indonesia, terutama di provinsi atau daerah yang kemudian telah dipimpin atau sedang dipimpin atau bahkan akan dipimpin oleh penjabat gubernur gitu ya. Kita tahu bahwa ada eh, 25 provinsi yang kemudian telah dipimpin atau akan dipimpin oleh penjabat gubernur gitu ya. Di mana ini merupakan konsekuensi dari gagasan pemilu serentak yang akan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada November 2022 seperti 2024 yang ini merupakan amanat dari Undang-Undang 10 tahun 2016 di mana konsekuensinya ada banyak sekali daerah yang kemudian kepala daerah definitifnya itu dipilih melalui pilkada di tahun 2017 dan 2018 sehingga masa jabatannya akan habis di 2022 hingga atau 2023 dan sisa kekosongan jabatan tersebut ya sampai November 2024 di mana Pilkada 2024 serentak akan dilaksanakan secara serentak itu kekosongan jabatannya diisi oleh penjabat kepala daerah yang dipilih langsung oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah, sayangnya proses pemilihan langsung ini kami melihat bahwa ada proses yang tidak transparan, ada proses yang juga tidak partisipatif, bagaimana kemudian proses penunjukan penjabat kepala daerah ini tidak betul-betul memenuhi ya meaningful participation atau partisipasi bermakna terutama dari warga atau masyarakat yang ada di daerah. Bahkan bukan hanya publik gitu ya, tetapi DPRD yang punya otoritas lebih kuat misalnya dalam konteks pengawasan, mereka mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan usulan gitu ya, usulan 3 nama, tetapi belum tentu 3 nama dari usulan penjabat kepala daerah dari DPRD ini yang kemudian disetujui atau dipilih oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, selain itu juga ya selain tidak transparan, kita juga tidak tahu kenapa kemudian penjabat kepala daerah ini dipilih gitu ya. Kita juga melihat bahwa masyarakat sipil kita ya sebagai masyarakat ini kan sebetulnya struggle ya. Ada banyak persoalan di mana kita ingin menyampaikan aspirasi gitu ya oleh kepala daerah definitif saja itu kita mungkin agak kurang didengar tuh.
oleh kepala daerah definitif yang dipilih melalui pilkada. Apalagi ketika kepala daerahnya itu merupakan penjabat yang dipilih langsung oleh pemerintah tanpa ada tanggung jawab, akuntabilitas dan lain sebagainya kepada publik gitu ya. Maka akan semakin susah untuk kita kemudian memberikan aspirasi ya dan juga menyampaikan concern kita terhadap banyak sekali isu yang muncul di daerah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dari sisi Perludem kami coba memperkenalkan kepada Bapak Ibu ya satu mekanisme untuk melakukan pemantauan kebijakan yang bernama audit sosial. Di mana audit sosial ini dilihat sebagai satu mekanisme yang memberikan kesempatan bagi satu organisasi atau kelompok untuk melakukan pemantauan, asesmen dan juga melakukan pengukuran prestasi atas suatu objek dalam kinerja sosialnya. Dalam hal ini adalah kebijakan publik gitu ya yang kemudian berdampak luas. Di mana kita coba arahkan agar pemantauan ini memang yang berkaitan terutama dengan kepentingan teman-teman di masyarakat yang termarginalisasi seperti itu, kelompok disabilitas misalnya, kelompok masyarakat miskin kota misalnya, dan banyak kelompok-kelompok lainnya yang kemudian termarginalisasi yang seringkali suara mereka tidak didengar. Nah, Em, model audit sosial ini kita coba perkenalkan dan kemudian kita ajak teman-teman di organisasi masyarakat sipil di banyak daerah, di banyak provinsi di Indonesia untuk kemudian bekerja sama melakukan pemantauan kebijakan di provinsinya masing-masing. Di mana hari ini sudah ada Bu Uli ya, sudah ada Bu Yuli ya dari Kalimantan Barat dan juga Mas Dian dari Provinsi Lampung seperti itu yang pasti kita memahami bahwa keduanya memahami persoalan atau permasalahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di provinsinya masing-masing. Sehingga dari sisi kami hanya menjelaskan soal audit sosialnya saja, sementara teman-teman lah yang teman-teman ini yang kemudian akan melakukan dan sudah sebetulnya melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang ada di provinsinya masing-masing. Nah, saya kira itu pengantar saya dan mungkin supaya lebih singkat saya bisa langsung saja. Mungkin pertama saya ingin ke Bu Yuli terlebih dahulu. Bu Yuli mungkin kalau sudah siap bisa juga langsung di-share pemaparannya dan juga bisa disampaikan pemaparannya. Silakan Bu Yuli. Maaf Mas, saya lagi nunggu satu orang yang saya undang, kayaknya lagi berusaha untuk masuk. Mungkin bisa Mm-mm. sesi Oke, setelahnya. berarti Mas Dian dulu ya. Mas Dian, apakah bisa Mas Dian? Iya, bisa Mas. Oke, silakan Mas Dian dari Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung. Saya persilakan Mas. Saya bisa share screen ya? Oh iya, sebentar. Ya, Oh, ini sudah jadi, dijadikan co-host Mas. oh nih. Oh iya, untuk diskusinya, untuk pemaparannya mungkin nanti bisa langsung saja gitu ya, latar belakang dan juga nanti langsung ke hasil ya Mas ya. Untuk metode dan lain sebagainya nanti mungkin bisa dilewatkan saja. Silakan Mas Dian. Mas Dian, apakah sudah bisa atau mungkin saya bantu share screen? Bisa, Mas. Bisa. Oke, silakan Mas. Share screen. Apa sudah terbaca ya, teman-teman? Ya, silakan Mas Dian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam. sudah datang di audit sosial ya. Jadi kami di Aji Bandar Lampung, ada saya dan Dery ya di sini. Tim dari Aji Bandar Lampung untuk membuat audit sosial ya dari Perludem ini. em, jadi kami ambil judul bagaimana sih buramnya penanganan dan perlindungan hukum bagi orang dengan HIV/AIDS ya. ODIF ya sekarang ya justru di Lampung gitu. Ini ODA sebenarnya istilah sebelumnya ya gitu. Mungkin ini bisa di apa? eh, saya edit dikit nanti ya Mas gitu. Nah, sejak lama sih kelompok rentan ODIF ya itu
sekarang mereka hidup dengan bayang stigma ya dan diskriminasi. Mereka menerima perlakuan yang eh, berbeda ya ketika melayani pelayanan publik itu. Lalu ada dasar kesehatan, dasar pendidikan dan pekerjaan itu yang kami tahu di 2022 lalu ya, seorang Audif ya, seorang berusia 8 tahun di Tanjung Bintang Selatan itu, mereka harus berjuang mendapatkan penanganan kesehatan akibat tak dilayaninya pusat kesehatan ya di puskesmas tempat itu. Sang ibu membuka status ODA-nya itu karena sang ibu itu membuka status ODA kepada petugas, jadi petugas justru malah ini ya mengarahkan si anak ini ke rumah sakit umum daerah gitu. Padahal saat itu butuh pertolongan cepat gitu, misalnya bantuan oksigen gitu. Dan ketika mereka membantu ambulans ya, itu sebetulnya juga tidak diberikan oleh puskesmas. Nah, situasi ini terjadi pada anak-anak yang terjadi di puskesmas tersebut ya. Kemudian perlakuan-perlakuan ini gitu, beberapa kawan-kawan seperti WCI ya di Bandar Lampung itu mereka selama 4 tahun terakhir mencatat ada 15 kasus ya diskriminasi terhadap Audif ini, dan 5 kasus itu berkaitan dengan pekerjaan, ya 2 kasus soal pendidikan, 3 kasusnya soal stigma di pelayanan kesehatan, dan 3 kasusnya soal penolakan penolakan akses kesehatan, dan 2 kasus itu soal ini ya pembukaan status tanpa konsen. Kasus-kasus ini menyebar ya di Lampung Utara, Kuai Kanan, Bandar Lampung. Nah, beberapa determinan rantai ini, rantai diskriminasi, stigma, dan ini sebenarnya tak kunjung putus, makanya lemahnya pengawasan, penanganan dan perlindungan hukum bagi ODIF ini kami pikir ini harus menjadi dia apa jadi concern, dan penanganan perlindungan hukum bagi ODIF di Lampung ini seperti apa gitu. Nah, 2014 lalu eh, ada 55 perda ya tentang penanggulangan ODIF di Indonesia gitu. Mereka ini ada 17 perda provinsi, 11 tingkat kabupaten kota ya, tingkat kota, dan 27 tingkat kabupaten. Nah, pembuat perda ini sebenarnya untuk mengoptimalkan ya penanggulangan ODIF gitu. Nah, dalam beberapa pasal itu ada hak, kewajiban, larangan gitu bagi pemerintah, ODIF dan tenaga kesehatan, pelaku usaha, LSM, pekerja sosial dan masyarakat gitu. Bahkan di Jawa Tengah juga ada para pelaku bahkan di stigma ya. Ada yang pelaku stigma terhadap HIV itu ada dendanya bisa 550 juta gitu. Ada kurungan penjara juga gitu. Nah, di kehadiran soal audit ini sebenarnya penting ya bagi uh, keberpihak kepada audit ini sebenarnya penting ya gitu. Jadi perda itu bisa membuat menjadi efek jerah, memutus rantai gitu diskriminasi, dan pada akhirnya audit juga pentingnya sebagai peta jalur bagaimana sih terkait mengentaskan HIV/AIDS gitu, dan bagaimana sih untuk mengandalkan pembiayaan dari donor gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari donor tapi juga bisa ada misalnya dari lewat alokasi Pemda gitu. Nah, audit sosial ini di Lampung em, dalam kita kita lihat ya angkanya sebetulnya dalam dekade terakhir meningkat gitu. 2009 itu ada 43 kasus ya audit orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Nah, kemudian ada terus meningkat bahkan di mana data Kementerian Kesehatan bahkan mencatat uh, sebetulnya di Lampung itu ada 10 ribuan ya, 10 ribu audit gitu. Padahal Kementerian Kesehatan itu um, mencanangkan ya namanya Three Zero HIV/AIDS, zero infeksi, zero kematian, dan zero stigma diskriminasi pada 2030. Nah, ini jadi jadi pertanyaan ya, bagaimana sih misalnya pemerintah daerah di Lampung untuk mewujudkan hal ini gitu. Kemudian tujuan dari audit sosial ini untuk melihat bagaimana sih relevansi antara perencanaan implementasi kebijakan daerah dan dalam menjawab ya berbagai persoalan terkait audit di Lampung. Nah, penanganan perlindungannya itu sebenarnya masih minim ya. Mereka masih punya stigma diskriminasi yang tadi saya bilang gitu. Eh, jadi eh, dalam audit sosial ini ingin menelisik sebenarnya kebijakan ini apakah dibuat oleh pejabat daerah yang selama ini untuk menuntaskan akar persoalan, ataukah audit sosial ini sebenarnya ingin mengetahui bagaimana sih partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan, dan perlu adanya dorongan ya untuk kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan terarah, dan sebenarnya kita memastikan si kesinambungan antara
dampak kebijakan dengan kebutuhan kelompok marginal khususnya di Lampung ya, kawan-kawan kelompok marginal ini gitu. Nah, metodenya kita ada studi dokumen, wawancara, FGD, dan eh, ada apa studi dokumen misalnya soal implementasi kebijakan atau perdanya gitu, RAM RPJMD, RKPD, dokumen-dokumen lainnya, dan pastinya ada wawancara dan FGD dengan teman-teman jaringan ya di Lampung. Nah, hasil dari audit sosial yang kami dapat ya itu eh, ternyata kasus HIV/AIDS di Lampung memang setiap tahunnya ada peningkatan ya, pesat. Bahkan dalam 20 tahun terakhir itu ada 7.000 dari 2002 ke selama 2000 20 tahun terakhir ini ya, dua dekade ini ada 7.824 orang yang terinfeksi gitu. Angkanya terus meningkat dan em, dari IP ya, IP Lampung bahkan bilang ODIF itu saat ini tidak lepas dari stigma pasti ya, dan banyak di stigma-stigma ini termasuk pelayanan kesehatan gitu. Lalu maka bahkan mereka kadang ditolak ya gitu saat petugas itu tahu pas statusnya gitu sebagai pasien gitu. Nah, stigma dan diskriminasi ini banyak terdampak biasanya untuk penanganan ODIF yang mereka kadang takut gitu untuk terbuka karena khawatir ya, khawatir eh, penolakan di masyarakat itu, lalu akses layanan pendidikan, pekerjaan dan kesehatan itu masih mountain kawan-kawan ODIF itu gitu. Nah, di tengah maraknya stigma dan diskriminasi ini ada eh, akibatnya sebetulnya stigma tadi sebetulnya masih tinggi stigma ya itu, maka penularannya juga bisa tinggi gitu ya. Mereka misalnya karena belum ada respons khusus dari pemerintah daerah gitu. Lampung juga belum punya peraturan daerah khusus yang mengakomodir penanganan dan perlindungan hukum bagi ODIF itu. Nah, di WCI misalnya bilang kalau kehadiran Pemda dan soal penanggulangan HIV/AIDS ini sangat diperlukan ya untuk menekan laju penularan HIV virus tersebut gitu. Jadi selama ini penanganan ODIF itu masih serampangan dan selama ini juga tidak tidak ada ya produk hukum bagaimana sih alur penanganan sanksi gitu, dan banyak pelaku diskriminasi akhirnya tak bisa dihukum karena tak ada peraturan yang jelas gitu. Begitu juga lah soal penanganan auditnya masih minim karena tidak ada peraturan yang jelas ini, misalnya soal pendanaan gitu. Dan bahkan kebanyakan pendampingan itu masih mengandalkan dari program ya organisasi masyarakat sipil yang dibayar oleh donor-donor dari luar negeri gitu. Lalu ini dari misalnya Spiritia ya di Lampung bilang kalau teman-teman ini pernah sih mengusulkan ya di Perda ya tahun 2013 soal pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS gitu. Dan sekarang memang perdanya tak pernah ada gitu. Mungkin masuk ke dalam web ya di mana masuk ke dalam webnya sih apa namanya. Tapi ketika kita lihat itu belum tidak tangani. Nah, itu sebenarnya masih masih jadi persoalan sih 2013 ini kenapa sampai sekarang belum diteken ya gitu. Ini contohnya ya 2013 nomor 1 tahun tentang pencegahan dan penanggulangan eh, pengendalian hama imunodefisiensi virus HIV/AIDS dan infeksi penularan infeksi menular seksual IMS di Lampung. Ketika kita cek di peraturan BPK itu ternyata ini juga masih belum ditandatangani gitu. Nah, sebenarnya kehadiran Perda ini sangat diperlukan gitu karena agar ada kepastian ya kepada mereka yang apa orang dengan HIV/AIDS ini baik dari sisi anggaran maupun perlindungan hukum gitu. Jadi kalau di legislator nih bilang selama ini ada pihak yang dia belum tahu sih ada yang mengajukan gitu-gitu. Mungkin bisa jadi ada perubahan ya di mana di DPRD ini gitu. Nah, Perda khusus penanggulangan HIV/AIDS ini baik dari eksekutif maupun dinasti-dinasti itu biasanya eh, ya kalau di DPRD memang mendukung sih, jadi harus jadi perhatian khusus dari masyarakat gitu. Memang ketika dirancang 2013 ia juga belum tahu ya di komisi 5 ya, waktu ketua komisi 5 bilang begitu, dan saat ini sebenarnya komisi 5 juga
punya peluang ya untuk membuat apa ruang aspirasi bagi masyarakat. Meskipun sekarang sudah mulai ini ya, udah mulai berubah lagi ya kalau misalnya masih apa gitu nanti yang dilantik kan beda lagi gitu. Tapi ini teman-teman masih harus harapannya sih masih ada peluang ya untuk bisa perda ini bisa lolos lagi gitu. Dan sebetulnya dari sisi perencanaan kebijakan ya, itu perda ini sebenarnya mengatur soal penanggulangan HF di Lampung, tapi tidak lepas dari partisipasi publik gitu. Saat ini para penyintas, konsorsium gitu, yang mengadvokasi ODIF ini mengaku sangat jarang dilibatkan gitu dalam perencanaan kebijakan. Mereka juga tak pernah dapat undangan gitu, diminta untuk masukan ya. Kadang pelibatannya hanya sebatas kapasitas pelatihan, workshop gitu-gitu kan. Dan di Bapeda bilang juga sebenarnya pernah mengundang untuk rapat gitu ya, untuk menyusun kebijakan, tapi sebenarnya Bapeda juga masih sangat terbuka ya ketika masyarakat ingin membuat perancangan ya soal pembangunan daerahnya gitu. Kemudian di Dinas Kesehatan ya di Lampung bilang eh, saat ini pihaknya selalu bekerja sama sih sebenarnya dengan di Lampung ya gitu. Memang udah ada kedekatan gitu, tapi memang belum melibatkan secara ini ya soal perumusan kebijakan gitu. Lalu pelibatannya baru sebatas pendampingan, bimbingan bintek gitu ya, dan peningkatan kapasitas. Nah, kemudian ada kadang sih masih ada kebijakan yang dibuat tidak menyentuh akar persoalan ya gitu. Karena absennya partisipasi publik tadi gitu. Dari partisipasi publik sebetulnya ini bisa mendorong ya kebijakan menjadi lebih transparan, akuntabel, terarah, dan sebenarnya memastikan kesinambungan antara dampak kebijakan dan kebutuhan kelompok marginal khususnya audit di Lampung gitu. Nah, implementasi kebijakannya gitu minimnya partisipasi publik ini eh, manim ini pada sedikitnya program ini ya penanggulangan HIV/AIDS itu akan berpengaruh ya misalnya dalam RPJMD 2019-2024 itu penanganan HIV/AIDS itu sebetulnya masuk dalam lingkup pencegahan COVID-19 ya itu digabung dengan strategi pelayanan kesehatan esensial. Tapi kegiatan ini sebetulnya untuk mempertahankan capaian akupan ini ya, indikator pelayanan esensial gitu. Bentuk kegiatannya dilakukan berupa BIMTEK dan peningkatan SDM. Selalu begitu sih eh, dalam dokumen ini gitu ya. Lalu eh, Bapeda juga bilang eh, TKTVS ini belum ada perencanaan secara spesifik ya untuk penanggulangannya gitu. Virus itu masih masuk dalam satu klaster dengan penyakit menular gitu. Jadi anggaran ini sebenarnya Bapeda bisa menyetujuin gitu sesuai pengajuan dan prioritas provinsi gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang diprioritaskan oleh provinsi atau Pemda sekarang gitu? Apakah HIVS memang belum jadi prioritas gitu? Itu jadi pertanyaan besar sih bagi kita semua ya gitu. Jadi penanganannya masih masuk dalam klaster lain yaitu tadi penyakit menular dan masih belum spesifik gitu. Ketika lihat lagi apa dokumen rencana kerja Dinkes Lampung ya 2023, mereka sebenarnya mengelola ada 283 sekian miliar ya. Namun penanggalan HIV/AIDS itu belum masuk dalam sasaran capaian Dinkes Lampung. Jadi sebenarnya tidak ada alokasi khusus ya untuk anggaran. Hanya ada sebagai BIMTEK gitu dan itu pun biasanya khusus untuk TB gitu dalam penyakit menularnya. Eh, nah, bidang P2P Dinkes misalnya menganggarkan 1 sampai 2 miliar untuk penanganan HIV/AIDS gitu ya. Tapi setiap rapat akhir penentuan anggaran ya mereka bilang anggaran itu dihapus gitu. Mungkin dibintangin gitu ya. Jadi Dinkes sebenarnya nggak tahu persis sebenarnya alasannya apa sih penghapusan anggaran ini gitu. Mereka menduga Bapeda dan Legislatif itu punya prioritas anggaran lain gitu ya. Sehingga dana yang diajukan di Dinkes belum bisa diterima dan akhirnya hanya sebatas BIMTEK gitu ya yang dilakukan oleh petugas pelayanan di kabupaten kota gitu. Nah, sebenarnya sejauh ini Dinkes juga terus berusaha untuk melakukan ya pelayanan standarnya ya standar pelayanan mahasiswa minimal atau SPM yang ini sebenarnya jadi indikator penanganan baik atau buruknya HIV/AIDS di Lampung gitu. Nah, di Lampung sebenarnya SPM-nya 2003 kemarin itu baru mencapai 56,76%, padahal menurut peraturan ini ya Kementerian Kesehatan SPM itu harus bisa mencapai 100% ya. Itu masih di bawah target ya masih baru setengahnya gitu. Ya. Ini capaian SPM di Kabupaten Kota di Lampung dan dari hasil
apa audit sosial ini, maka eh, sebenarnya peningkatan apa kasus dan maraknya stigma disertai diskriminasi terhadap audit ya, ini penanganan dan pelindungan hukumnya bagi kelompok marginal itu masih buram ya di Lampung gitu, dan masih belum menjadi prioritas. Saat ini perencanaan maupun implementasi kebijakan itu bagi penyintas masyarakat sipil itu masih kurang dilibatkan, sehingga kebijakan yang dibuat itu jarang menyentuh akar persoalan. Kemudian beberapa hal yang menyulitkan ya, misal di Lampung itu menuju 3-0 HIV/AIDS gitu ya. Eh, itu bisa makin apa capaian target ini makin sulit ya, 3-0 tadi gitu. Jadi kami membuat rekomendasi sebenarnya perlu peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Lampung. Kemudian pemerintah daerah diharapkan membuka ruang ya pelibatan masyarakat dalam ruang-ruang perumusan kebijakan, sehingga bisa mendengar langsung apa yang menjadi pokok persoalan pada kelompok marginal, khususnya ya audit di Lampung. Cukup dari saya, kawan-kawan, Mas Kavi. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Dian atas pemaparannya ya. Saya kira ini tadi ada banyak sekali ya temuan terkait dengan apa bagaimana penanganan teman-teman ODA ya yang ada di Lampung, dan saya kira tadi juga ada beberapa data yang juga disampaikan, dan ini harapannya sebetulnya bisa apa ya bisa menjadi satu basis ya. Ini kan sebetulnya bagian dari evaluasi ya Mas Dian ya. Ini bagian dari evaluasi bagaimana kebijakan penanganan ODA di Lampung, dan saya kira akan jauh lebih baik kalau misalnya evaluasi ini bisa menjadi basis gitu ya dalam kemudian selanjutnya nanti akan ada misalnya bentuk-bentuk semacam rekomendasi seperti itu. Nah, mungkin itu terima kasih banyak Mas Dian. Kita lanjut dulu ke Bu Yuli. Apakah sudah bisa Bu Yuli? Siap, Mas. Oke. Bu Oke. Yuli, untuk pemaparannya atau untuk bahan paparannya apakah ada dan mau dibantu untuk di share screen? Boleh dibantu, Mas? Mas, Oke, saya kirim boleh ke dikirimkan Mas ke Isan. saya. Oh, ke Mas Isan ya? Boleh ke saya, Bu? Oh, oh, oke, oke. Siap, Ya, siap. Berarti siap, saya ini dulu ya. siap, siap, nggak apa-apa, Bu. Ditunggu sebentar, Mas. Ini sudah dikirim Mas Isan, Bu. Oh, udah. Ya, sebentar Oke, ya, Bu. oke. Mm-mm. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulis Rantika. Kami dari Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak. Maaf, apakah suara saya udah jelas, Mas? Sudah jelas, Bu, dan mungkin saya maaf baru mau ingetin juga nanti mungkin untuk pemaparannya bisa langsung dari latar belakang nanti langsung ke apa? Langsung ke hasilnya ya, Bu ya. Jadi untuk Eh, yang metode dan lain sebagainya mungkin bisa dilewatkan saja. Terima kasih dan saya persilakan Bu Yuli. Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemantau kebijakan pemerintah daerah melalui mekanisme audit sosial. Kali ini kita mengangkat isu tentang perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan kota layak anak. Latar belakang dari eh, pemantau audit sosial ini, maaf Mas, lanjut screen saya. Oke, makasih.
Kota layak ini merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui kebijakan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintah kabupaten atau kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Pada tahun 2004, komitmen Indonesia tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia atau PNBAI. Program ini menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia. Terdapat 4 bidang pokok dalam PNBAI ini yang mengacu kepada 4 fokus program, yaitu promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan, serta penanggulangan HIV atau AIDS. Lanjut. Untuk mempercepat komitmen, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari kementerian lembaga terkait mengembangkan kebijakan pengembangan kabupaten atau kota layak anak. Indonesia menjadi perlindungan anak menjadi urusan wajib di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian pemerintahan dan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pelaksanaan Program Nasional Bagi Anak Indonesia berdasarkan prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan terpenuhinya hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Isu perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan kota ini menjadi prioritas dikarenakan anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan pada kita yang perlu kita jaga dan lindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodrat mereka sebagai generasi penerus bangsa. Seluruh masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk berperan serta memberikan perlindungan dan pencegahan agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan pidana. Anak terlindungi dengan baik dapat menciptakan generasi yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Berkenan kasus kejahatan seksual dari pengaduan yang diterima, kasus kejahatan seksual selalu dominan daripada hak kuasa asuh atau perebutan anak. Kecenderungan ini selalu ada dan trennya naik. Ada 2 kemungkinan. Pertama, secara kuantitas memang bertambah atau secara kuantitas tetap, tapi orang sudah mulai peduli, sudah mau mengadu dan melapor karena kasus kejahatan seksual itu cenderung dianggap aib. Lanjut, Mas. Lanjut, tujuannya. Secara umum, audit sosial ini bertujuan untuk melihat bagaimana relevansi antara perencanaan dan implementasi kebijakan daerah dalam menjawab berbagai persoalan terkait perlindungan anak. Oleh karena itu, secara khusus, audit sosial ini ingin menelisik lebih dalam apakah anak menjadi pusat pembangunan di Kota Pontianak khususnya. Karena selama ini pemerintah kabupaten dan kota lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik, dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditandai oleh belum berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang dibangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Lanjut. Hasil audit sosial. Oke. Bisa lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Metode kita bahas tentang metode audit sosial dulu, Mas. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam audit sosial yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen difokuskan pada implementasi kebijakan seperti peraturan daerah, Perda, pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD, rencana kerja pemerintah,
RKPD, dan dokumen lain. Sementara wawancara dilakukan bersama dinas atau pejabat pemerintah terkait dan jaringan masyarakat sipil yang bergiat pada isu perlindungan. Ini beberapa ini dokumen. Lanjut Mas mungkin. Kita lanjut aja ya. Oke. Ya, wawancara. Kita mengadakan wawancara pada kelompok rentan. Kebanyakan dari korban ini permasalahan di keluarga yang pendapatannya kurang mencukupi kebutuhan atau pendidikan anak yang seadanya. Juga anak kurang perhatian dari orang tua. Kami juga melakukan wawancara dengan organisasi sipil, salah satunya ada pendamping anak tingkat kelurahan dan kecamatan, menemukan atau mendapat laporan dan mereka mendampingi anak akibat KDRT dikarenakan perselisihan orang tuanya hingga anak tersebut tidak mendapatkan hak perlindungan anak. Ada beberapa dokumentasi, bentuknya foto-foto dari kegiatan tersebut. Lanjut, Mas. Kita juga mendapatkan rekapitulasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada Kota Pontianak dalam 5 tahun terakhir, dan tahun 2003 per bulannya. Ini kita dapat wawancara dengan Ibu Erni Maulina, pembina dari DP 2 KBP 3A. Lanjut, Mas. Keterlibatan media massa itu keterlibatan massa itu kita ada kutipan dari berita Tribun Pontianak, dan ini ada 2 tentang korban. Nah, saat ini korban berada di penitipan panti dinas sosial Pontianak. Ini sedang dalam penanganan dinas terkait. Oke, dari hasil wawancara dan pengumpulan data, kami menyimpulkan bahwa keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik, dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, stabil, serta suasana yang bahagia, penuh kasih, dan pengertian. Lanjut, selain itu, lanjut Mas. Selain itu ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai amanah dan titipan yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua, anak sebagai aset keluarga dan anak harus mengerti orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Sedangkan media massa belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam perebut kapling atau ruang di media massa cetak maupun elektronik, dan selalu kalah bersaing dengan isu-isu politik yang mendominasi pemberitaan di media. Konsekuensi adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Bila ditemui media yang mengangkat isu anak dalam segmen acara ataupun porsi pemberitaannya, kesan yang timbul justru potensi pelecehan terhadap hak anak. Karena menempatkan anak sebagai objek program, sehingga sangat banyak ditemui pemberitaan dan program dalam media massa yang justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak Indonesia terkontaminasi oleh budaya asing. Lanjut, Mas.
Dari uraian di atas, tergambar bahwa ada tantangan besar untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat orang tua, masyarakat, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional pada masa kini dan masa mendatang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun jika kita tidak segera berinisiatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa. Ini ada rancangan peraturan daerah tentang pengembangan kabupaten kota layak anak tingkat provinsi. Lanjut, Mas. Juga berdasarkan rencana kebijakan di RPJMD perubahan tertuang. Lanjut. Yang lanjut. Sebenarnya demikian ya Mas. Kita langsung aja ke rekomendasi kali ya Mas. Karena ini tadi sudah di atas sudah mencakup semuanya. Jadi rekomendasi pertama, pemerintah aktif melakukan sosialisasi edukasi hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak pada masyarakat. Terus penguatan implementasi kebijakan. Terus pemerintah daerah diharapkan membuka ruang pelibatan masyarakat serta peran forum anak sebagai 2P yaitu pelopor dan pelapor terus-menerus direkam. Demikian Mas laporan kami. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Uli atas penyampaiannya ya, atas pemaparannya tadi. Menarik ya ketika melihat ada banyak sekali perspektif ya untuk kemudian berdampak pada anak itu sendiri gitu ya. Baik itu perspektif dari perspektif keluarga, orang tua maupun perspektif pemerintah secara umum gitu ya. Bagaimana kemudian mereka bisa menghadirkan satu kota yang layak anak gitu ya. Dan moga-moga apa yang tadi saya kira tadi ada banyak sekali, ada beberapa data juga yang kemudian ditampilkan gitu ya, dan tadi juga disampaikan ada rekapitulasi data penanganan soal kekerasan anak ya, kekerasan terhadap anak ya Bu Yuli ya, dari dinas ya, Ya. dan itu saya kira penting untuk kemudian moga-moga ini jadi lagi-lagi tadi seperti yang saya juga sampaikan ke Mas Dian bahwa ini jadi bentuk evaluasi sebetulnya, jadi bentuk evaluasi dari kebijakan-kebijakan gitu yang kemudian dipantau, dan evaluasi ini moga-moga bisa menghasilkan satu rekomendasi yang memang bisa komprehensif gitu ya, dan membaca betul-betul persoalan yang ada. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Dian dan Bu Yuli ya soal bagaimana hasil dari audit sosial, pemantauan kebijakan publik yang sudah dilakukan oleh keduanya. Nah, mungkin saya ingin membuka satu termin pertanyaan pada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya gitu ya. Dalam satu termin ini akan ada 3 pertanyaan, jadi silakan Bapak Ibu, saya akan batasi sampai 3 pertanyaan untuk kemudian nanti bisa ditanggapi. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Ya, silakan Kak. selamat sore. Ya, saya dari Yayasan Konservasi Wais Putih, Mas, dari Siap. Lampung. Febri nama saya. Ini menarik ya audit sosialnya karena kami juga sudah pernah melakukan pendekatan untuk peningkatan fasilitas ya, akses air sanitasi dan kebersihan melalui pendekatan audit sosial ini di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro gitu kan. Supaya lebih inklusif karena kami sudah pernah melakukan riset juga bahwa penyediaan layanan fasilitas air sanitasi di puskesmas itu kan mereka belum mengakomodir kebutuhan dari kawan-kawan yang dalam ini ya penyandang disabilitas kemudian juga lansia gitu. Nah, cuman mekanisme ini sebetulnya juga eh, apa ya harusnya kan kita lakukan secara rutin gitu ya. Ini
kalau kami ini kan membentuk kelompok kerja gitu. Kelompok kerja yang melibatkan para pihak, ada jurnalis juga, kawan-kawan Haji sempat kita ajak juga beberapa itu Haji Bandar Lampung. Kemudian juga ada CSO, ada kelompok pemuda dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan pendekatan kawan yang pelibatan kawan-kawan pada proses audit sosial ini gitu? Kalau case-nya kan di Lampung untuk penanganan HIV/AIDS gitu kan ya. Kalau di Kalimantan tadi juga untuk yang lainnya gitu. Apakah juga melibatkan para pihak yang lain atau hanya di internal kawan-kawan saja gitu loh yang dalam arti terlibat di proyek ini gitu. Misalnya di Aji dengan kawan-kawan dari eh, apa namanya yang fokus terhadap HIV/AIDS gitu kan, atau ada tim-tim lain yang dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita kan juga harus terus melakukan pemantauan atau melakukan proses audit sosial ini bukan hanya sekali gitu ya, berkali-kali. Bahkan ini juga saya sedang berpikir ini untuk mekanisme audit sosial secara berkala dan terus dilakukan ini untuk puskesmas kan juga belum belum berjalan dengan baik gitu. Nah, bagaimana pendekatannya gitu supaya kegiatan atau proses-proses audit sosial ini secara berkala terus dilakukan, apakah itu per 2 tahun sekali atau per 3 tahun sekali, agar memastikan saja bahwasanya kebijakan ataupun juga penyediaan layanan itu tetap bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira itu ini berbagi share ya, karena kami juga tadi kami pernah melakukan proses audit sosial di 2020 pada saat COVID itu, bahkan 2020 hingga Hmm. 2022. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febri ya tadi ya. Kak Febri dari YKWS ya, Yayasan Konservasi Wai Seputih ya Kak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi menarik ya, apakah kemudian ini lebih ke mekanisme audit sosial dan saya kira ini bisa dijawab baik oleh Mas Dian maupun Bu Yuli ya. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian kita gabungkan ya pertanyaannya. Iya, saya Mas Ya, Merilin silakan dari Kak. Kalimantan Tengah. Sorry Ya, karena silakan Kak hujan, Merilin. ya videonya saya off-kan. Siap, Eh, siap Kak. saya baru mau akan melaksanakan proses ini. Kalau kakak-kakak Ya. tadi kan sudah melaporkan hasil ya. Kalau kita baru mau melaksanakan, nah, ada beberapa pemikiran setelah sharing dari Lampung dan Kalimantan Barat tadi. Sebenarnya banyak kasus di Kalimantan Tengah ya, tapi yang paling menurut saya yang urgen dan berkelindan dengan banyak isu itu adalah lingkungan dan juga sebenarnya kekerasan seksual ya. Tapi karena waktu yang diberikan oleh Perludem juga sangat singkat sampai tanggal 14 April, jadi saya mencoba untuk memikirkan bagaimana kalau ini pertanyaan saya ke Perludem sih sebenarnya, apakah Oke. memungkinkan gitu ya, karena sesuai dengan Permendikbud bahwa perguruan tinggi itu kan harus membentuk satgas untuk penanganan kasus kekerasan ya, karena banyak sekali terjadi kasus-kasus kekerasan di perguruan tinggi di kampus-kampus termasuk di tempat kami. Nah, yang saya tahu baru ada satu kampus yang sudah punya satgas. Dan maaf, kampus tempat saya mengajar pun belum punya ya, karena terjadi penolakan oleh pimpinan untuk membuat satgas, entah mengapa. Harusnya cepat tanggap menurut saya, karena sebenarnya sudah ada korban sih terjadi kasus. Nah, apa bolehkah atau bagaimana menurut kakak-kakak ini kalau untuk waktu yang singkat ini saya hanya meneliti, mengaudit gitu ya, mengaudit secara sosial penanganan. Karena memang di satu kampus yang sudah ada satgasnya itu pelaku sudah sampai ditahan. Ya, sudah proses hukum ya, peradilan. Hanya yang kami mau lihat itu bagaimana proses penanganan pemulihan terhadap korban. Apakah korban kembali kuliah atau seperti apa? Nah, apa yang Satgas lakukan, karena berkaitan dengan Undang-Undang TPKS kan bukan hanya sampai kepada hukum untuk
pelaku, tapi sebenarnya sampai kepada pemulihan bahkan restitusi kepada korban. Nah, apakah bisa audit sosialnya dilakukan terhadap satu lembaga perguruan tinggi yang ada? Nanti juga akan dilihat apakah sudah ada perda yang menangani itu, atau lembaga pemerintah yang secara khusus menangani juga melibatkan diri juga, atau seperti apa begitu. Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik Kak Merilin, terima kasih banyak. Ini kayaknya untuk ini ya, untuk Perludem ya, lebih ke Perludem. Tapi nggak apa-apa, Iya, ada betul. lagi? Ya, siap. Aman Kak Merilin. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Atau kita cukupkan dulu ya? Saya kira Mas Dian dan Bu Yuli bisa sambil menjawab tadi pertanyaan dari Kak Febri ya. Mungkin kalau mau disinggung juga pertanyaan dari Kak Merilin juga dipersilahkan, dan mungkin bisa langsung closing statement ya Kak Dian, Mas Dian dan Bu Yuli. Pada Mas Dian dulu mungkin saya persilahkan. Iya, makasih Mas Kavi, ya Mbak Febri dan Mbak Marilyn ya. Kalau sebetulnya kan di kegiatan ini kegiatan tiga bulan ya Mas ya, hampir 3 bulan gitu kita buat. eh, Sebelumnya sih kita identifikasi dulu ya, di Lampung sebetulnya apa yang menjadi persoalan gitu kan, dan yang sebetulnya sih yang eh, bukan mudah ya, karena waktunya cukup singkat ya, 2 sampai 3 bulan. Terus kita lihat waktu itu di bulan November akhir sampai Desember ya, sampai Januari penulisan. Saya pikir sih itu waktu itu kami cari yang ini ya, yang realistis untuk bisa dilakukan dengan waktu cepat, dan ini juga ternyata ini harusnya jadi perhatian orang banyak gitu. Eh, Waktu itu kami berdiskusi ya di tim di AJI, dan ternyata eh, kami waktu itu sudah sempat banyak ini yang mengikuti kegiatan, terus buat ada bahan-bahan, terus regulasi juga sudah dapat, hasil liputan juga teman-teman itu ternyata juga ada yang meliput soal ini gitu. Terus kami pikir, oh ternyata HIV isu ini juga perlu diangkat gitu ya. Meskipun next mungkin ya Mbak Febri ada kegiatan misalnya untuk air ya. Air juga memang cukup apa namanya, itu kebutuhan primer ya, kebutuhan primer masyarakat yang harusnya juga jadi perhatian bersama gitu. Nah, kemarin kena HIV, kenapa kita angkat teman-teman HIV itu ternyata banyak konsorsiumnya, apa CSO-nya banyak gitu. Terus em, dari satu satu konsorsium tuh banyak organisasi gitu. Ternyata itu memudahkan audit sosial ini gitu. Ada FGD kegiatan yang kebetulan pas Desember itu adalah hari HIV sedunia ya, 1 Desember gitu. Jadi kita waktu itu ngelihat momentum juga sih ya Mbak. Terus mungkin yang kegiatan yang masifnya mereka itu eh, ternyata tidak direspon baik oleh pemerintah misalnya begitu kan. Eh, Mereka sudah berupaya melakukan kegiatan, tapi dukungan-dukungan selama ini kan hanya sebatas itu ya, tadi sebatas em, sebatas apa namanya, soal pelatihan diklat gitu-gitu. Mereka yang untuk kegiatan misalnya yang bahkan lebih dari itu ya, soal soal apa namanya, eh, T30 tadi ya, apa namanya, target ya T30 supaya PFS di Lampung itu nol gitu ya, itu ternyata masih belum banyak dukungan gitu. Jadi kami pikir itu sih Mbak. Dan kemudian Mbak Marilyn sebetulnya ya sudah jelas sih di metode kan, em, kita punya apa namanya, semacam peran-peran aktor yang jadi pemangku kepentingan siapa aja sih gitu ya, dari mulai power sampai interest matrixnya gitu. Kita lihat sebetulnya seberapa pengaruhnya ya, KPI layernya seperti apa gitu. Sebenarnya di metodenya Perludem memang sudah pas gitu ya, kita tinggal mengisi formnya, dan em, keterlibatan lembaga itu seperti apa gitu. Kalau bisa sih memang setiap apa namanya, kayak kita sebenarnya kayak seperti kami liputan gitu ya. Liputan itu komprehensif, in-depth, berpanjang gitu ya. Apa namanya, liputan yang in-depth itu. Sebenarnya audit sosial juga sebenarnya itu ya. Sebenarnya sama dengan kerja-kerja jurnalistik gitu di audit sosial ini, cuma lebih mendalam ya gitu. Lebih mendalam, kita
ada wawancara, ada pencarian data, dan terus ada apa namanya? Kami malah dilengkapi dengan FGD ya. FGD bisa sampai 2 kali malah waktu itu di Lampung. Kebetulan kami juga diundang oleh teman-teman CSO, dan ternyata hasil evaluasinya adalah sekarang gitu, bahwa mereka masih belum mendapat perlindungan hukum gitu-gitu. Dan eh, ya semangat sih buat Mbak Mbak siapa Mbak Mbak Melin yang Febri. masih masih berjuang ya gitu Mbak untuk menuntaskan gitu, karena ya apapun yang sudah dimulai harus diselesaikan ya Mbak. Mungkin itu dari saya Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dian. Boleh, Bu Yuli? Ya, baik, terima Mungkin kasih. tadi ya soal apa? Tadi Mbak Febri juga kayaknya mau tahu soal bagaimana mekanisme ya, terutama siapa yang terlibat gitu ya, dan apa? Dan mungkin bisa closing statement dan mungkin bisa ditambahkan apa informasi soal bagaimana tindak lanjut gitu ya, bagaimana tindak lanjut setelah apa? Setelah pemantauan audit sosial ini, kira-kira apa yang direncanakan misalnya oleh teman-teman KPI di cabang Pontianak seperti itu. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih sebelumnya nih untuk Perludem yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk melakukan audit sosial. Nah, selama kita membuat laporan audit sosial ini, kita secara tidak langsung apa mengikut sertakan organisasi lain, Mas. Kebetulan kita hanya bagian internal aja, tapi kita sering berdiskusi tentang masalah ini dengan teman-teman di penyuluh Kementerian Agama Kota Pontianak. Kebetulan salah satunya ada nih hadir di sini yaitu Mbak Mega. Beliau juga banyak ngasih apa masukan pada kita tentang bagaimana eh, apa teman-teman apa ya namanya berkegiatan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak ini, Mas. Kemudian kita juga sering berkomunikasi dengan ya Dinas DP2KBP 3A, terus teman-teman di kader pendamping anak dan forum anak itu sendiri, Mas. Betul kemarin juga kita baru ngadain kegiatan di forum anak. Jadi kita mendengar juga keluhan-keluhan anak. Harapannya sih eh, untuk kegiatan selanjutnya sebenarnya untuk rencana banyak ya Mas ya. Tapi yang pasti eh, mungkin kegiatan yang paling nyata dan banyak apa ya kita dapat masukan tentang perilaku anak khususnya di Kota Pontianak itu yaitu teman-teman dari penyuluh dan teman-teman dari kader pendamping anak nih Mas. Dengan adanya kegiatan audit sosial ini, saya belajar banyak tentang sejauh mana isu perlindungan anak. Dan harapan kita bagaimana kita bisa lebih aktif untuk eh, apa ya namanya, terus merekam jejak perilaku anak yang ada, Mas. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, oke baik Bu Yuli. Terima kasih banyak Bu. Tadi yang menarik ya, dan juga tadi Mas Dian sudah sampaikan gitu ya, ada pembelajaran yang baik ya dalam apa dalam implementasi kebijakan atau implementasi pemantauan terhadap kebijakan audit sosial ini ya. Tentu tadi juga disampaikan bahwa apa ada koneksi yang kemudian akhirnya didapatkan gitu ya dan
Tadi menarik juga poinnya Mas Dian bahwa ini sebetulnya kerja-kerja untuk melakukan audit sosial ini sebetulnya seperti kerja-kerja jurnalistik yang memang kalau mungkin teman-teman Aji sudah sering ya untuk melakukan itu gitu ya, kerja-kerja jurnalistik itu, dan memang ya secara kalau misal mau disimplifikasi kira-kira ya bisa dikatakan demikian. Karena ya mencari data gitu ya, mencari dokumen dan juga mencari narasumber untuk diwawancara dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mungkin saya ingin sampaikan sedikit gitu ya. Tadi Kak Marilyn sudah menyampaikan juga gitu ya bahwa ada beberapa pertanyaan. Saya kira nanti kita bisa bahas Kak Marilyn gitu ya, karena memang ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan waktu yang kemudian diberikan gitu. Tetapi insya Allah nanti bobotnya akan berbeda juga, bobot kerjanya juga akan berbeda, dan tadi yang dipertimbangkan oleh Kak Marilyn terkait dengan pemantauan yang kemudian mau dilakukan atau fokus kebijakan yang mau dilakukan terkait dengan misalnya tadi proses penanganan untuk kemudian menyelesaikan isu atau kasus gitu ya soal kekerasan seksual, termasuk juga tadi Satgas kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu juga sangat menarik. Tapi yang paling inti adalah sebetulnya ketika itu masuk dalam ranah kampus, maka kalau bisa dicari koneksinya gitu ya, atau keterhubungannya dengan dengan bagaimana kinerja pemerintah daerah. Apakah misalnya pemerintah daerah sudah melakukan sesuatu untuk menyelesaikan kasus soal kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tapi apapun itu nanti mungkin kita akan bahas lagi, kita akan briefing lagi ya soal itu ya Kak ya. Tapi makasih banyak Kak Marilyn juga sudah hadir gitu ya, sehingga nanti kita bisa eh, apa kita bisa ya ini jadi salah satu contoh ya nanti untuk kemudian moga-moga ini bisa jadi referensi seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tidak mau menyimpulkan ya. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri karena takutnya kalau misalnya saya simpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dian, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli, pemaparan-pemaparannya itu akan takutnya maknanya kemudian jadi terdegradasi seperti itu. Dan lagi-lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dian dan juga Bu Yuli atas penyampaiannya tadi ya, dan juga saya berterima kasih pada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya nanti jam 3 kita akan mulai lagi diskusi, Bapak Ibu sekalian. Silakan apakah mau stay dulu di Zoom meeting ini atau mungkin mau leave sebentar, nggak ada masalah. Tapi nanti yang bisa saya umumkan adalah nanti jam 3 kita akan mulai untuk untuk sesi kedua gitu ya, untuk sesi kedua. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak lagi-lagi atas kehadirannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman Waalaikumsalam semua. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.